Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin sholihah ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum sayyuli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa khususan ila hadrati syekhina wa masyayikhina wa ustadzina wa abaina wa ummahatina wa ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minas. Nah khususan ila hadrati sahibi hadhil muallif ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an limazidih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Hadratal muhtaramin, sedaya para sepuh bini sepuh, sedaya pengurus Masjid Nurul Falah Majasem Barat ingkang tansah kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah enjang niki kita sedaya saged continue nggih, saged nglampahi ibadah lewat subuh berjamaah disambung kalayan taklim. Mugi-mugi lelampahan kegiatan aktivitas punika bekto manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Shalawat salam kita sanjungaken dhateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapanipun kula panjenengan sami ingkang selalu nderek nunut ittiba dhateng syariat ingkang dipun bekto dening Kanjeng Nabi, kita sedaya mudah-mudahan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdu tawi sekabehane puji kulillahi milikipun Gusti Allah, hamdan kelawan pujian muwafian ingkang nyocoki nggih nanggoni lini amihi. Maknanipun alhamdulillah segala puji milik Allah dengan pujian ingkang mengiringi nikmat-nikmatipun Gusti Allah. Niki kangge mukadimah nggih. Mukadimah mualif saking niki kula dipun paringi tugas napa ngaos tafsir Quran nggih. Mangke milai surah Baqarah nanging saderengipun kangge mukadimah nggih. Kangge napa nggih bahasanipun sekapur sirih untuk napa ngawali ngaos tafsir Quran saantawis kalayan mualif pengarang kitab niki ingkang kula bekto tafsir Al-Futuhatil Ilahiyah. Futuhat niku maknanipun beberapa pembukaan, beberapa kemenangan al-ilahiyah ingkang bangsa napa ketuhanan. Nah, mualif al-futuhatil ilahiyah niki nafsiri kitab Jalalain. Terus ngeten. Sering kula menyampaikan nggih. Terus kadang tenggene kitab-kitab niku sampun dados kebiasaan
para ulama usalaf, ulama-ulama riyin niku biasanipun enten ingkang nyuwun kitab ingkang mukhtasar. Bahasanipun kula njenengan sami simpel, ringkes ngoten nggih. Kados bahasa ingkang kula njenengan sami takrib. Kitab takrib niku mangke wonten ingkang nyarai, menyempurnakan. Artosipun menyempurnakan niku pemahaman teks ini adalah begini. Itu namanya nanti karena banyak disebut sarah. Nah, jadi Fathul Qorib niku nyarai kitab sing alit, kitab takrib. Namanya pertama pengarangnya takrib, kitab takrib. Nanti disarai, dijelaskan, penjelasan dengan lebar, namanya pun Fathul Qorib. Maka enten malih mu'alif pengarang ingkang menjelaskan lagi sarah niki wau Fathul Qorib. Di antaranipun mangke wonten napa di antara Tauseh, ya kitab Tauseh, kitab Bejuri niku kitab ingkang nyarai Fathul Qorib. Kados mengatakan lah tafsir nggih kados niku Pak. Tafsir kan pun jelas nih, tafsir Quran itu yang disarai adalah Al-Quran, ditafsir. Tafsir niku ngilmu ingkang napa nggih berusaha untuk mengetahui makna ayat demi ayat, bahkan kalimat demi kalimat. Nih, ya, bahasa kita dalam bahasa Indonesia terbalik Pak. Nah, kalau kata demi kata niku bahasanya lafdun, lafat demi lafat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata demi kata. Nah, kalau terbaliknya kalau kalimat justru maknanya kata. Doroba itu satu kata ya. Satu kalimat dalam bahasa Arab satu kalimat. Ada perbedaan istilah. Nah, kalau tafsir itu ilmu yang berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud ayat tersebut. Maka kadang ayat ini butuh dengan ayat yang lain, atau bisa kita pahami ayat yang ini bisa mentafsir, menjelaskan ayat yang lain, atau hadis menerjemahkan, mentafsir Al-Quran. Itu sudah menjadi pegangan para mufassirin. Mufassirin itu ulama yang mentafsir Al-Quranul Karim. Makanya kula yang sami ngertoslah. Makanya yang berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran itu kathah. Kula yang sami pun memahami segi bahasa, segi membaca disebut tajwidul Quran. Tajwidul Quran ini bacaan jelas, ikhfa, idgham bihuna, idgham bilahuna. Niku muncul ilmu-ilmu kados mekaten. Nggih. Lah, ngilmu-ilmu kados mekaten nggih mendhet saking para ulama sampai Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki sing disebut sedaya ngilmu mendhet saking Al-Qur'an nggih. Kan Al-Quran temurun tenggene Kanjeng Nabi. Tenggene Kanjeng Nabi nyuwun sewu dereng wonten ilmu tajwid. Tapi Kanjeng Nabi bacaannya sesuai dengan tajwid, Pak. Baca contoh nggih wau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas itu namanya tajwid. Enggak boleh diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten iki mboten angsal tajwid nggih. Berarti menyalahi tajwid. Loh kok dulu Kanjeng Nabi enggak ada ilmu tajwid. Kanjeng Nabi membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas. Itu yang dimaksud tajwid. Nah, pohon satu. Dulu enggak ada Bismillahirrahman. Niku mboten Kanjeng Nabi bacanya betul begitu, karena alif ketemu lam al ketemu ro, mesti lamnya hilang Pak. Namanya al samsiah dalam ilmu tajwid.
Bismillahir, enggak hil, enggak pakai lam, enggak. Lamnya hilang. Ini namanya apa? Nanti ilmu tajwid. Oh, ini namanya al-samsiyah, ini namanya al-qamariyah. Kok dibaca alhamdu? Lamnya kan jelas al. Tapi kalau ar-rahman enggak boleh. Al-rahman enggak boleh. Nah, ini namanya apa? Al-samsiyah, al-qamariyah. Istilah samsiyah qamariyah setelah Kanjeng Nabi. Ngaten nggih. Mulane pun kula nyuwun sami, nah sakniki pun mulai ical nggih. Nyuwun sewu. Wahabi menyatakan ilmu tajwid bid'ah. Karena Kanjeng Nabi enggak mengajarkan itu. Leres, Pak. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan al-samsiyah, al-qamariyah, boten. Tapi secara ilmiah alhamdu yang bacanya alhamdu. Ar-Rahman boten kenging al-Rah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rahman tulisannya kan al-Rahman. Nggih. Kanjeng Nabi bacanya Ar-Rahman. Nah, ini disebut alhamdu. Nah, di sini baca alhamdu, di sini kok dibaca Ar-Rahman. Lamnya hilang. Ini kan samsiyah. Nek al-qamar, nek alhamdu al-qamariyah. Istilahnya nanti di belakang, Kanjeng Nabi udah nggak ada. Yang membuat istilah ulama, tapi tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang ketika membaca ilmu tajwid tidak menyalahi sesuai karo kalayan bacaanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum boten, in kuntum boten. Kanjeng Nabi bacanya in kuntum ikhfa. Nah, dalam ilmu tajwid dibaca ikhfa. Ngaten nggih. Niku maka sedaya ilmu kados mekaten. Jadi ngilmune mangke, Pak. Kanjeng Nabi secara gelambang, secara global niki Al-Qur'an. Membacanya begini. Oh, ternyata bacaan Al-Qur'an harus ada ilmu tajwidnya. Kalau enggak ada ilmu tajwid dosa, Pak. Tanpa belajar alhamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman nil Rahim. Jadi alnya tetap kelihatan. Itu berarti mengajinya salah, tidak pakai ilmu tajwid. Nah, makanya muncul ilmu tajwid. Nanti muncul ilmu nahwu, ilmu shorof. Iki kados niku karena butuh. Ya. Bacaannya alhamdulillahi. Enggak boleh lillahu, Pak. Enggak boleh lillaha. Nah, jadi makanya orang ahli nahwu shorof nggak ada harokat udah bisa membaca. Udah bisa membaca karena sudah tahu statusnya. Oh, ini fa'il, ini maf'ul. Nah, itu apa? Maka membutuhkan ilmu nahwu shorof. Teng zamane sahabat nggih ampun, enten sahabat membaca tidak sesuai dengan nahwu shorof. Teng riwayat ilmu nahwu niku antara napa Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar. Ada orang membaca Al-Qur'an i'rabnya salah, Pak. I'rab itu intinya bacaan terakhir ya. Alhamdu ini bisa dibaca alhamdu dhammah, bisa innal hamda fathah, bisa bil hamdi kasroh, bisa sesuai dengan tempatnya di mana. Itu namanya nahwu. Nah, ilmu nahwu zaman sahabat sudah tahu, tapi belum ditadwin, belum dikumpulkan. Dan belum dikumpulkan. Jadi kalau orang bacaannya salah, sahabat pun bisa menyalahkan itu salah bacaannya. Dan makanya ketika ada orang yang salah, Sayyidina Umar mengeluarkan pedang mau dibunuh. Nah, dilarang Sayyidina Ali, jangan Sayyidina Umar, ampun dipejahi. Niki tiyang awam boten paham ngilmu Al-Qur'an, termasuk ilmu nahwu niku ilmu Al-Qur'an. Lah ingkang intinipun teng tafsir niki lebih ke dalam makna kalimat demi kalimat yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat ini maknanya apa? Itu maka muncul ilmu tafsirul Quran ya. Jadi kita harus mengenal dari ilmu Al-Qur'an itu nanti kebiasaan lebih banyak riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yaitu nama aslinya Abdullah bin Abbas. Jadi ketika ada ayat ini kok maknanya begini, oh iya benar,
karena Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan begini-begini. Begitu. Jadi ini ayat ini maknanya apa? Maka kadang nanti ada sahabat Ibnu Abbas menyatakan ayat ini turun kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada peristiwa ini. Ada peristiwa ini, ayat ini turun. Dengan mengetahui tentang asbabun nuzul, maka akan bisa diketahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya mulane pun muncul ilmu pun kathah nggih, ilmu tajwid, make ilmu nahwu, ilmu shorof, enten malih make balaghah, Pak. Terus balaghah niki Al-Qur'an senajan satu napa nggih, satu kalimat make ada kehendak. Enten karepe Gusti Allah niku napa. Terus make maknanipun boten sembarangan maknani ayat-ayatipun Gusti Allah. Sering kok kathah contonipun nggih, sering kula sampaikan di antaranipun ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Balaghah menyampaikan begini, Pak. Ada istilah itlaqul juz iradatul kul yang dikatakan oleh Allah cuma sebagian. Tapi karepe Gusti Allah nggih kul semuanya. Ada yang terbalik, itu tidak menyalahi bahasa, Pak. Tidak menyalahi bahasa. Ada yang terbalik. Itlaqul kul iradatul juz. Ingkang dikarepaken napa? Yang diucapkan semuanya, tapi yang dikehendaki sebagian. Niki kangge contoh ingkang kula njenengan sami pun hafal ayatipun. Ayatipun tenggene itlaqul kul itlaqul juz iradatul kul. Niki butuh kados niku, Pak. Butuh balaghah maknanipun. Ada kalimat yang disampaikan juz satu bagian, sebagian, tapi yang dikehendaki Allah semuanya, Pak. Wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kamu wala taqul kamu. Jangan sampai kamu mengucapkan kepada kedua orang tua uff, begis. Dateng wong tiang sepah niki Gusti Allah ingkang ngendika jenengan ampun ngantos begis tiang sepah uff niku begis. Hus. Pripun sih mak umpamane nggih niku mboten kenging. Mboten kenging nggih. Nah, berarti laranganipun Gusti Allah mengucapkan hus datang orang tua. Ini kan sebagian. Berarti tidak ada larangan jotos. Tidak ada larangan, enggak ada. Larangannya itu cuma begis. Terus jotos bagaimana? Mukul bagaimana? Jiwit bagaimana? Napa malih sampai membunuh dan gitu. Nah, itu kan berarti ini yang dimaksud iradat napa itlaqul juz. Allah Subhanahu wa taala yang disebut cuma sebagian, ngeten nggih, cuma sebagian, tapi yang dikehendaki Gusti Allah ya semuanya. Begis mawon boten kenging napa malih jotos kan ngoten. Ngeten nggih. Jadi intine ten mriku intine ayat niku maknane karepe Gusti Allah sebagai anak tidak boleh nyakiti orang tua. Niku kesimpulan makna. Kesimpulan makna dari wala taqul lahuma uff. Ada lagi yang dikatakan oleh Allah kul semuanya, tapi yang dikehendaki sebagian, Pak. Niki makin teng bab wudu, mulane makin enten ikhtilaf nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum. Jenengan ketika mau sholat basuh wajah. Wajah seluruhnya, Pak, wajah. Wujuhakum nggih. Satu wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ning tangan. Mboten sampai
Yang dimaksud tangan kan begini, kan sampai nyuwun sewu ketiak, ngoten nggih, tangan iki. Tapi Gusti Allah membatasi ilal marofik, oh nggak usah ketiak sampai kedua napa niki sikut, sikut nggih. Nah, ampun. Sampai kedua sikut. Udah nggak usah sampai ke ketiak, ngoten nggih. Nah, wamsahu biru usikum. Setelah membasuh wajah, kedua tangan sampai kedua sikut, wamsahu biru usikum, maknanya dan usaplah kalian biru usikum dengan kepala kalian semua. Yang namanya kepala mana Pak? Seluruh kan, yang namanya kepala kan ini semua. Kok Imam Syafi'i wudhu cukup begini? Ini kan namanya sebagian. Kok dianggap sah? Ini butuh makna. Berarti Imam Syafi'i salah. Yang benar Imam Maliki. Imam Maliki wajib semuanya Pak. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Wamsahu biru'usikum, maksud Imam Syafi'i yang disebut Allah itu ru'us. Ru'us ya kepala, kepala ya semuanya. Nah, Imam Maliki begini ya, taruh di sini, ditarik ke belakang sampai ditok, ditarik lagi ke depan, sah. Kalau wudhunya Imam Syafi'i menurut Imam Maliki tidak sah. Karena yang dibasuh sebagian. Ngaten nggih. Muncul ilmu fikih. Nah, itu makanya nanti tafsir Quran pasti ada ikhtilaf, ada perbedaan para ulama. Nah, tapi Imam Syafi'i pakai ilmu balaghah tadi, Pak. Ada memang kalimat itlaqul juz iradatul kul yang dikatakan oleh Allah sebagian, tapi sing dikarepaken seluruhnya. Aja sampai ucap hus. Maka kalimatnya banyak sekali, ini sebagai contoh. Sing kula nyesen pun apal ayatnya ngeten nggih. Aja sampai hus maknanya apa? Menyakiti orang, ngeplak orang, jiwit. Ya termasuk boten begis tapi menyakiti, Pak. Menyakiti pun umpama nggih. Kula nyuwun nyeli utang duit len nang. Bapak lagi butuh duit nemen. Meneng boten jawab, boten iya, boten ngoten nggih. Ya aku butuh nemen, meneng. Padahal anaknya duit akeh, Pak. Boten begis. Nggih. Nyakitin apa boten, Pak? Wong tua lagi butuh manjing rumah sakit, ibune bapakne utang maring anake. Boten begis, boten napa? Melune melanggar ayat wala taqullahuma, umpamane kon melanggar ayat. Oh, enggak ada ayat wong tua ngutang maring anak-anak ora oleh, mboten, enggak ada larangan dalam Al-Qur'an, kan enggak ada. Yang ada larangan anak kepada orang tua tadi, wala taqullahuma uf, ayatnya ini, Pak. Atau ayat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dengan orang tua harus berbuat baik, berbakti. Itu dua ayat, ya, dua ayat. Yang dilarang cuma mengucapkan hus. Ada anak dimintai hutang, dihutangin orang tua nggak mau. Ngoten nggih. Nyakiti enggak? Ya nyakiti. Kecuali kalau anaknya nggak punya. Pak, kula duite nembe mawon kanggo setoran pami nggih. Niki ten duit kangge kepripun? Ya golek utang-utang niku kenging ngoten nggih. Jadi maknanya wala taqullahuma uf bukan cuma mengucapkan begis kepada orang tua, tapi menyakiti. Intinya wala taqullahuma uf dimaknani tidak boleh menyakiti orang tua. Nah, terus ada kalimat tadi iradatul itlaqul juz, itlaqul kul iradatul juz. Sing dikatakan oleh Allah itu sebagian atau seluruhnya, menyebutnya kepala, tapi ingkang dikarepaken dening Gusti Allah niku sebagian. Lho kok maknane kados mekaten, kok ora malah ketika yang disebut seluruhnya kan harusnya disempurnakan. Wong ketika menyebut sebagian harus disempurnakan, ngoten nggih. Oh enggak, nanti ditakwil oleh tindak lampai Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah wudu begini tadi. Air cukup di
taruh di kepala. Nah, berarti Imam Syafi'i mendet hadisnya ini. Jadi, Kanjeng Nabi nggak bakal melanggar Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kanjeng Nabi tidak akan melanggar Al-Quran. Itu tidak melanggar natijah atau kebiasaan orang-orang Arab. Ya, yang kamu jangan sampai umpama ya memakai kalimat kaki. Ya, kalimat kaki yang dikehendaki kaki yang mana? Yang dikehendaki kaki kan dari ujung jari-jari sampai nyuwun sewu sampai niki paha. Tapi ternyata ketika Allah menyuruh membasuh kaki cukup kepada kedua mata kaki. Miren nggih. Bon niki diantaranipun kangge istilahipun mukadimah. Supados mangke kula njenengan sami melihat ulama maknani ayat kok tidak sesuai dengan kalimat, biasanya nanti ada keterangan saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing atus niku diantaranipun mila pasti ada ikhtilaf, Pak. Pasti ada ikhtilaf. Wong kados niku mawon mangke nggih enten ikhtilaf termasuk dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban jangan sampai kalian semua jangan sampai berkorban dengan kaki yang pincang satu. Berarti kalau pincang dua boleh, nggak boleh, itu istilah-istilah dalam bahasa Arab seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Nah, ini namanya pun tafsir Quran ya. Alif lam mim maknanya itu apa? Alif lam mim Allahu utawi Gusti Allah niku a'lamu. Niku luwih ngertos bimuradihi kelawan pira-pira napa bimuradihi kelawan ingkang dikarepaken Gusti Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kalimat alif lam mim. Dados sepakat kalimat alif lam mim atau dalam bahasa tafsir Quran itu demikian dipun terangaken i'lam anna majmu al ahrufil munazzilati al munzalati fi awaili suwar arba'ata asyara harfan. Ada pengetahuan huruf hijaiyah ada 28 apa? 28 huruf ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai selesai 28. Yang dibuat oleh Allah menjadi awailu suwar. Permulaan surat Pak. Alif lam mim. Alif lam ra nun yasin toha kaf ha ya ain shad. Niku nggih kan banyak ya. Niku namanipun awal-awal surat yang di huruf hijaiyah yang dipakai oleh Allah dalam untuk memulai surat-surat tersebut ada 14 huruf. Artinya apa? Nisfu hurufil hijaiyah. Setengah dari huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah ada jumlahnya ada 28, yang dipakai oleh Allah ada 14 huruf. Alif, lam, mim, kaf tadi ya termasuk nun, ya, sin, terus nopo kathah niku nggih. Shad nggih, toha niku dihitung jumlahnya cuma hurufnya. Jumlahnya itu yang dipakai 14 huruf, separuh dari huruf hijaiyah. Bon. Niki ingkang kawula waos langsung surah Baqarah, nggih surat Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sedaya kesimpulanipun alif lam mim toha alif lam ra alif lam mim ra
nun niku sepakat ulama maknanya apa? Allahu a'lam bimuradi. Sepakat para ulama nih. Enggak ada yang tahu maknanya kecuali Gusti Allah. Nah, zaman Kanjeng Nabi berarti enggak ada yang tanya. Enggak ada yang tanya, enggak ada riwayat. Kalau ada pasti muncul hadis ini. Oh maknanya ini karena ada hadis. Ternyata sepakat. Tafsir Quran, semua tafsir Quran awailus suwar, permulaan surat yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut tadi, Toha, Yasin, Nun, Shod, niku sepakat tidak ada yang tahu maknanya kecuali Gusti Allah. Sedangkan kadang ada ulama yang mentakwil, namanya mentakwil ya. Oh mungkin singkatan. Alif punya makna Allah, anallah. Lamnya al-latif, latif itu berarti mengambil dari asmanipun Gusti Allah, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kesepakatan ulama enggak ada hadis satupun yang menjelaskan tentang makna dari awal surat Alif Lam Mim Toha Nun itu semuanya ya. Zalika utawi hadza utawi hadzal kitab utawi kikilah kitab alladzi yaqra'uhu kang membacahu ing alladzi sinten Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba boten enten keraguan la syakka tidak ada keraguan sama sekali nggih fihi ing dalem kitab hudan zalikal kitabu napa la raiba fihi iku hudan sebagai khobarusani khobar kedua hudan niku petunjuk khobarun sani aihadin lil muttaqin datang tiang-tiang ingkang takwa. Pun artosipun niki dipun maknani secara letterlet alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Kanjeng Nabi maos niki dipun tafsiri ngeten. Zalikal kitabu, inilah Al-Qur'an adalah kitab yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba fi. Tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Qur'an. Enggak ada keraguan. Di sini juga ada nilai-nilai balaghah, Pak. Nilai balaghah ini. Makanya setiap ayat demi ayat itu ijaz. Ijaz itu mengalahkan natijah alasan-alasan lain, menghabiskan bahasa. Nyuwun sewu karena niki sanes gaweane menungsa, Pak. Al-Qur'an niku sanes gaweanipun menungsa, kalame Gusti Allah ya mesti menggunakan bahasa ingkang paling napa nggih, pun paling inggil. Pun paling inggil. Dalam bahasa logika kula jenengan sami nyuwun sewu, Pak. Ketika kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa pun, pakai bahasa Jawa nggih sami-sami bahasa kromo. Ingsun, kula, kalimatnya banyak, Pak ya. Ingsun, kula, napa malih. Umpami lah niku make ingkang digunakan dening Gusti Allah bahasa ya kathah nyong aku ingsun kula ngoten kan kathah. Tapi kadang ada bahasa sing ning Tegal dipakai, teng Pemalang boten dipakai, teng Pekalongan dipakai ngoten nggih. Lah make cara bahasa kados niku. Bahasa Arab kan niku bahasa Arab kan sukunya banyak, Pak. Ya nyuwun sewu Pemalang kali Tegal primawon kadang benten ngoten nggih. Bahasa Indonesia Betawi malah ucapannya pun ngerusak kabeh. Lu gue ngoten nggih. Ngoten kan pun ngerusak. Ngapain lu? Oh, mestinya kan kamu sedang apa? Bahasa Indonesia kan begitu ya. Tapi nih bahasa Betawi ngapain lu? Ngoten kan? Itu pakai bahasa dengan bahasa yang paling standar, Pak. Niku Al-Qur'an. Ngoten nggih. Satu. Nah, ini kula njenengan sami supados paham Al-Qur'an kok mukjizat. Mukjiz niku maknanya mengalahkan lah. Mengalahkan padahal Al-Qur'an itu bahasanya Arab.
turun di Al-Quran itu turunnya di Arab, orang ketika sudah tahu Al-Quran dia akan diam. Makanya Sayyidina Umar pun diam ketika membaca, mendengarkan dengan seksama, dia akan diam. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sayyidina Umar itu diam. Saya orang Arab, ini bahasa kok saya kalah gitu. Ini Al-Quran dengan sendirinya mengalahkan orang Arab sendiri. Ya takjub. Nah, contohnya ini, contohnya. Zalikal kitabu bisa fihi la raibun bisa Pak. Coba ya ketika kita bisa. Zalikal kitabu fihi la raib hudal lil muttaqin. Bisa kados niku. Tapi Gusti Allah mboten memakai zalikal kitabu fihi la raib, tapi pakai la raib. La raibanya didahulukan. Itu artinya makna tidak ada keraguan sama sekali fihi di dalam Quran. Supaya orang berarti kok yakin, Kanjeng Nabi kok yakin tidak ada keraguan sama sekali Al-Quran di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak ada keraguan sama sekali. Kalamullah, kalame Gusti Allah. Nah, itu namanya mukjiz ya. Jadi ketika kita melihat makna Quran, udah manusia udah tunduk Pak. Makanya sering saya sampaikan kadang orang-orang orientalis intinya kan mengkaji Al-Quran Pak. Itu tunduk. Banyak yang tunduk, nggak mungkin ini buatan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu manusia, kita semua manusia. Nggak mungkin. Nah, itu ya. Makanya Allah juga memakai kalimat-kalimat yang indah. Di samping indah punya makna. La raiba fi hudal lil muttaqin. Bisa kalau anu nggak enak sih ya bisa jadi Pak. Alif lam mim, alif lam mim. Zalikal kitabu fihi la raib hudal lil muttaqin. Bisa saja, tapi enggak begitu. Yang didahulukan kalimat la raiba. Maknanya apa? Ini Quran tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Isi Quran enggak ada keraguan. Beda kalau begini maknanya. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Beda Pak, berarti mengucapkannya saja sudah hampar. Sudah hampa. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Oh pasti ragu ini orang. Tapi kalau tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, berarti nggak ada keraguan sama sekali. Itu maknanya seperti itu. Jadi nggak ada keraguan. Nah, coba yang diragukan yang mana? Maka orang-orang orientalis mengkaji, akan saya cari kesalahan dan kekurangannya. Itu ternyata justru mereka taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini kehebatan agama Islam. Dengan apa? Mukjizatnya bukan dengan kedikdayaan, bukan dengan kemenangan perang, bukan karena istilahnya mukjizatnya itu orang mati bisa dihidupkan, enggak. Ya, kayak Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam menyaksikan orang mati bisa dihidupkan kembali, enggak. Tapi Islam bukan pakai kedikdayaan tapi pakainya ilmu. Ayat-ayatipun Gusti Allah lewat Al-Quran niki mukjizat paling ageng dalam Islam adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua peristiwa kemarin Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat yang paling besar ya Al-Quran pun. Yang mau iman monggo, enggak iman monggo, galilah Al-Quran. Banyak sekali orang-orang taslim menyerahkan diri, ya, bersyahadat di hadapan Allah karena menggali, mengkaji isine Al-Quran. Enggak ada yang salah ya. Yang kedua hudal lil muttaqin. Artosipun Al-Quran niku sebagai petunjuk untuk
orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa. Nanti ada lagi yang maknanya hudan bukan cuma lil muttaqin tapi linnas. Tenggene surat tentang puasa, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, nanti ada takwilnya. Loh ini kan hudal lil muttaqin. Kalau tadi di syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Hudal linnas. Kok linnas? Linnas berarti umum. Orang kafir kan berarti menungsa. Ngoten nggih. Nah, itu maksudnya bagaimana? Kalau lil muttaqin jelas ya. Wong ketika sudah takwa, kon sembayang nurut, petunjuk ya. Kalau hudal linnas, oh itu ditakwil. Mak, kenapa ditakwil? Nanti secara hakikat manusia mukmin atau non mukmin, iman atau enggak iman mengambil ilmu Al-Qur'an, Pak. Suwi kula jangan sami simak seduyung ilmu, Pak. Kenging napa kok ditemukan bengsol, bensin, solar. Zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu nggak ada kendaraan ya kendaraan. Nah itu kan segi dari ayat yang menyatakan napa wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu manusia menggali ayat itu. Oh, Allah mereka menyatakan Tuhan menyatakan bahwa manusia untuk menggali seluruh apa yang ada di bumi manfaat untuk manusia, untuk mengolah bumi. Ketika ayat itu muncul, ditemukan uji coba, ditemukan listrik, ditemukan bahannya dari mana? Dari bumi semua. Artinya apa? Mereka mendapat petunjuk lewat ayat-ayatipun Gusti Allah. Coba tengok Injil, Taurat, gak ada yang dengan spesifik, dengan taksis manusia yang diserai oleh Allah untuk mengelola bumi. Oh, mana ayatnya Quran, Pak. Makanya tadi ada hudal linnas umum, hudal lil muttaqin khusus untuk orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan kula njenengan sami ingkang sampun taslim, ingkang sampun iman akan selalu mendapat hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin. Sekelumit mawon mangke saged disambung. Mbok menawi ada pertanyaan, semoga. Monggo ketika ada pertanyaan niki. Walaupun boten napa sesuai kalayan tema. Semoga Pak Haji. Nggih, monggo. Ada pertanyaan matur suwun dumateng Pak Haji. Pertanyaanipun wau disampaikan Al-Qur'an itu isinya diantaranya kan cerita-cerita. Betul ya, kisah-kisah bahasanipun nggih.
kisahipun Sayyidatina Maryam, Siti Maryam dengan Nabi Isa, kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabiullah Daud, Nabi Sulaiman, seluruh nabi-nabi terdahulu lah ya. Ada riwayat Nabi, kisahipun Nabi Yusuf. Pertanyaan ini pun ketika dahulu wahyu diturunkan kepada siapa gitu? Selain kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Iya begitu. Jadi begini. Nanti ada istilah begini. Ada dalam hazanah Islam itu ada istilah nabi, ada istilah rasul. Satu begitu. Istilah nabi adalah insanun uhiya ilaihi ya. Menungsa manusia yang diberi wahyu. Walam yabluh tapi tidak menyampaikan, walam yukmar bitablighihi. Kalau ulangi malih, nabi adalah insanun uhiya ilaihi kang dipun paringi wahyu sapa ilaihi insan dan walam yukmar bitablighihi tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Ada manusia mendapat wahyu. Berarti kalau wahyu, ditutupnya wahyu itu semenjak Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Kanjeng Nabi maka enggak ada ada kalimat la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi baru ditutup, Pak. Sebelum Kanjeng Nabi dahulu banyak sekali nabi-nabi. Siapa itu nabi-nabi itu? Yaitu orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Itu ya nabi. Kalau dahulu ingin mengaku nabi ya dahulu jadi boleh silakan. Tapi tidak boleh mengaku, tidak boleh tidak disampaikan, tidak dakwah lah bahasanya. Tidak mengajak, Pak. Tidak diperintah untuk mengajak. Itu namanya nabi. Makanya mohon maaf, Nabi Khidir disebut nabi. Nabi Khidir enggak ada yang menyatakan Nabi Khidir itu rasul. Kenapa? Tidak menyampaikan wahyu kepada umat. Nabi Khidir enggak punya umat. Ngoten nggih. Mulane nek enten aku umatnya Nabi Khidir, ya berarti salah pun salah. Karena Nabi Khidir itu nabi bukan rasul. Ngoten nggih. Satu ya, niki nabi ya. Nah, kalau Nabi Musa rasul, Pak. Nabi sekaligus rasul. Jadi lah perbedaannya ini tadi, manusia yang diberi wahyu tidak diperintah untuk menyampaikan, tidak diperintah untuk tabligh. Ayuhanas, halumuna sini. Oh, budullah, nyembah jenengan datang Gusti Allah. Tawakan menyatakan la ilaha illallah niku boten diperintah kados niku, boten diperintah untuk menyampaikan. Orang ini disebut nabi. Wa in yu'mar kalau diperintah bitablighihi untuk menyampaikan wahyu, maka orang tersebut fanabiyun wa rasulun. Maka napa? Orang tersebut disebut nabi sekaligus rasul. Jadi yang nek rasul mesti nabi karena mendapat wahyu. Bedanya diperintah untuk mengajak. Ya, banyak sekali. Yang kita dikenalkan oleh Al-Quran cuma 25 rasul. Itu nanti ada ayatnya ya. Ingsun Gusti Allah ngutus beberapa rasul, faminhum qasasnahum, sebagian saya ceritakan, wa minhum lam naksus, sebagian tidak saya ceritakan. Jadi rasul jumlahnya banyak sekali. Ada ulama yang menyatakan jumlahnya berapa ya? 314-an lah, 315 rasul lah, jumlahnya. Tapi semuanya tidak diceritakan dalam Al-Quran. Itu kan sesuai dengan ayat tadi. Sebagian saya ceritakan. Ternyata yang diceritakan dalam Al-Quran sejak Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi 25 rasul. Ngoten nggih. Inten Malik niku intinya begitu. Jadi nabi itu orang yang diberi wahyu, tidak diperintah untuk menyampaikan untuk dirinya sendiri, Pak.
Itu namanya nabi. Wahyunya langsung saking ngarsanipun Gusti Allah. Malaikat Jibril ya bisa jadi tidak tertulis, Kanjeng Nabi mawon enggak tertulis Pak ya. Enggak tertulis. Ditulis itu mushaf tertulis setelah Kanjeng Nabi pun boten wonten. Ngene zamanipun malah mushaf sakniki zaman Khalifah Utsman. Mulanipun disebut mushaf Utsmani. Ngoten nggih. Lah wau wahyu dipun turunaken riyin ingkang disebut teng Al-Qur'an ya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Lah suhuf Ibrahim ada lembaran-lembaran niku nggih wujudipun wallahu alam tapi secara napa istilahipun kebiasaanipun tidak langsung diberi tulisan lembaran niki Nabiullah Ibrahim mboten nggih. Tetep ya mungkin lewat tulisanipun manungsa. Nggih. Jadi pikantuk wahyu mangke tulis, mangke dados lembaran-lembaran. Beda ketika Al-Qur'an saged disatukan jadikan mushaf. Ning zamane Kanjeng Nabi nggih sing kathah teng dada, maksudipun dihafal, Pak. Sahabat saat niku hafal banyak sekali, ribuan sahabat hafal Al-Qur'an. Ngoten nggih. Jadi surat Baqarah ya hafal. Ya Gusti Allah ingkang jaga sesuai kalayan janjinipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ingsun Allah sing nurunaken Al-Qur'an, ingsun Allah sing jaga Al-Qur'an. Carane iku wau sahabat apal kabeh dhisik. Keranten apal kabeh Kanjeng Nabi pun wafat, Sayyidina Umar usul, sahabat Abu Bakar, di Quran kudu ditulis, nek ora ditulis mangke jadi tukaran iki kan, mangke akhiripun Sayyidina Abu Bakar matur ngeten Pak, jawabane jelas niku. Kula mboten wantun nglampahi sesuatu sing mboten diperintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak wasiat, Pak. Aku ora wani nglampahi sesuatu sing Kanjeng Nabi mboten perintah. Bid'ah namanya. Yang kedua, Kanjeng Nabi mboten nglampahi piyambak. Ngoten nggih. Mulane Sayyidina Abu Bakar mboten purun, tapi Sayyidina Umar pun punya argumen yang kuat. Nek mboten ditulis kados niki. Dadosna mushaf, dadekna buku. Ku nek enten tiyang tukaran, ki Quran, ki sanes Quran, dudu pripun mangke keputusane. Ngoten nggih. Nah, akhiripun Sayyidina Abu Bakar napa istilahipun nanggapi, oh iya ya. Oh ya wis tulis, kumpulaken tiyang sing apal Quran, jadikna siji tunggal niki wau. Nggih. Niki naminipun mushaf Al-Qur'an. Alhamdulillah. Niku nggih mboten kok Gusti Allah cara niki sing disebut proses basyariah nggih. Gusti Allah nggih kadang kok mboten Gusti Allah celing rupa Al-Qur'an mboten apa. Kedah tetep lewat tangan-tangan manusia. Lewat niku wau Sayyidina Umar usul, Sayyidina Abu Bakar, lah mangke ning zamane Sayyidina Utsman diulang kembali. Nah, tapi enggak ada tambahan, Pak. Enggak ada tambahan, enggak ada kurangan sama sekali. Utuh. Bahasa kula sami orisinil, luar biasa Al-Qur'an. Enggak ada kitab sampai sekarang yang orisinil, cuma kitabnya umat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri syarifi sairil asma'i wa sifati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa khudh bi aidina ila ma fihi ridhaka ya Allah wasluk bina sabila hudaka wa taqwaka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka wa amalan sholihan mutaqabbala.
Allahumma anfa'na ya Allah, ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ibadah wa min ahli ta'ah wa sa'adah minad dunya ilal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun aku nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.